Ya. Kejadian pasal 2 itu Allah sudah memberikan sebuah pernyataan. Jika kau makan buah itu, kau akan mati. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Jadi gini Bang. Oh iya baik. Tadi kan saya tanya, surah An-Najm 19 sampai 21 itu diturun di tahun keberapa? Tahun kenabian keberapa Nabi Muhammad? Kalau saya tidak tahu bang. Nah ini dalam Bang soalnya. Soalnya saya tanya si Wafi pun larinya kemana-mana nih. Begitu. Saya udah baik, siapkan baik. data nih Bang. Mohon maaf teman-teman, saya tidak bisa on cam, ini akun baru. Ini saya siapkan data. Ya, ini kan berbicara tentang surah An-Najm 19 sampai 21, diturun tahun kelima kenabian. Lihat dari asbabun nuzulnya dan juga sirah nabawiyah, ada juga ini di Mekah nih. Ya. Oke kan? Nah, sekarang saya bermula dari surah Al-Hajj ayat 52 nih, Bang. Ya. Kami tidak mengutus orang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Nabi Muhammad, kecuali apabila mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan itu ke dalam keinginan itu. Nah, pertanyaan saya, keinginan apa yang dimasukkan oleh setan kepada Nabi? Lalu Allah menghapuskan yang dimasukkan setan ini. Nah, apa yang dihapus oleh Allah? Ini pertanyaan saya. Iya, kalau sekelas Ustadz Wafi saja sudah masih, ya kata abang Bang RK tadi seperti itu, ya apalagi saya gitu bang. Karena soal masalah nggak mau jujur bang. Masalah histori Dia itu bisa atau jawab, tapi nggak mau jujur. tahun ke tahunnya itu saya juga tidak meneliti hal itu. Ya mungkin ini PR bagi saya pula lah selaku muslim begitu, agar tidak hanya membaca saja tapi juga berupaya untuk mendalami dari setiap ayat itu. Ya terima kasih lah Bang RK begitu. Oke lah bang. Karena gini, kalau kita lihat dalam Ibnu Katsir ya, dalam Ibnu Katsir bang ya, ini menganggap Lata dan Uzza dan Mana yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah. Ini siapa yang ngomong? Ini surah An-Najm 19 nih. Ini siapa yang ngomong? Bunyi ayatnya seperti apa bang? Coba abang buka surah An-Najm 19 ayat 19. Bentar. Nih. Apakah patut bagi orang-orang musyrik menganggap dua berhala Al-Lata dan Al-Uzza sebagai anak perempuan Allah nih? Lalu Ayat dia bilang apa? 19, Maka ya. setan pun memasukkan godaan-godaan ke lisan Nabi. Sehingga beliau mengatakan bintang-bintang yang ada di langit tinggi itu adalah syafaat. Sesungguhnya syafaat. Ya kan? Siapa yang mengatakan bintang-bintang di langit adalah syafaat? Yang memberikan syafaat Allah atau bintang-bintang? Nah ini siapa yang katakan ini? Ini siapa yang ngomong? Lalu Allah menghapus dalam surah Al-Hajj. Allah menghapus nih dalam surah Al-Hajj. Godaan-godaan pada setan, menghapus apa yang dimasukkan setan itu. Makanya kita lihat, ini berhubungan surah An-Najm dengan surah Al-Hajj nih. Surah Al-Hajj 25-78 diturunkan di tahun ke-14 kenabian di Medina saat itu. Ya kan? Kenapa Allah nggak hapus di sini? Surah menghapusnya langsung di saat itu juga. Kenapa harus butuh berapa tahun nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sampai 10 tahun. Baru dihapus lalu ditekankan diberi keterangan dalam surah Al-Hajj. Baik Bang, mungkin saya mohon izin ke Bang RK terkait masalah hal itu, mungkin yang lebih paham lah begitu untuk membahasnya, karena saya awam. Nggak paham, makanya saya tanya. Oh begitu ya, baik. Tapi setidaknya saya pertama itu terima kasih lah, itu sebagai apa ya, sebagai kritikan bagi saya pribadi untuk lebih bisa apa ya, membaca Al-Quran tidak hanya sekedar membaca saja, tapi juga memahami baik secara historinya, secara asbabun nuzulnya, secara tafsirnya dan sebagainya. Itu PR bagi kami lah. Nah sekarang saya izin bertanya ini Bang. Jadi kalau pertanyaan saya mungkin yang basic-basic saja, karena secara Bible juga saya tidak paham begitu. Karena begini Bang, saya sempat naik di roomnya Edis, cuma saya diturunkan Bang, gara-gara yang tidak bisa open cam ini gitu. Tapi waktu itu sempat saya nanya begini,
masalah konsep ketuhanan, Bang. Masalah konsep ketuhanan. Nah, pertanyaan saya itu pertama begini. Yesus kan dijadikan Tuhan karena dia itu bukan dijadikan Tuhan. Tuhan. Sekarang kita memahami Tuhan itu seperti apa dulu. Begini, Bang. Mungkin kalau narasi saya Tuhan salah. yang mana? Kalau narasi Karena saya tadi, salah. Bang, sabar ya. Nah, bukan narasi abang salah, tapi saya perlu menekankan di awal dulu, Bang, ya. Ya. Dalam Alkitab itu kita tahu dengan Tuhan. Nah, saya ingin abang kritis. Lalu abang lihat tuh. Apa perbedaan dari kedua ini, Bang? Ya, yang bawah full caps, yang di atas hanya T-nya aja begitu. Oke, sekarang Yesus itu Tuhan. Ya, Yesus itu Tuhan. Karena ini diterjemahkan sebagai rabi. Ini juga rabi karena dia sekolah, mengikuti tradisi Yahudi. Karena ini dalam bentuk yod ini. Ini yod terakhir karena ini artinya terkemuka atau Baik. tersohor. Ya. Atau apa saya langsung ke pertanyaan saya, Bang? Ini bukan nama, Bang. Baik. Ini gelar. Ya. Baik. Kalau Baik, ini gelar, berbicara tentang bagaimana Allah nih. Yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Iya. Itu yang huruf besar semua itu ya, Bang, ya. Ya, bagaimana Allah baik. itu? Seperti apa Allah itu? Nah, baik. Katakanlah sekarang saya ikut dengan narasinya Bang RK, karena kan Anda yang di pihak Kristen di sini begitu. Jadi saya tidak mau sok tahu juga begitu. Karena saya ingin menanyakan apa yang saya tidak tahu, apa yang saya tidak paham begitu. Dan terima kasih pula saya juga tidak diturunkan karena tidak bisa open cam ini saya juga terima kasih. Jadi pertanyaan saya waktu itu adalah bahwa Yesus itu mendapatkan gelar Tuhan di antara salah satu penyebabnya adalah karena mukjizat. Betul begitu, Bang RK? Salah satu mukjizatnya ya adalah karena bisa menaklukkan kerajaan maut. Betul begitukah? Atau narasi saya ada yang keliru? Bukan salah ini satu. Tuhan yang di atas atau yang di bawah? Yang Yesus. Yang di atas atau yang di bawah? Kerajaan yang maut. sebagai rabi? Yang T huruf besar, U kecil, atau yang mana? Yang Yesus yang disebutkan dalam Bible bangkit dari kematian itu, Bang. Itu yang mana? Masuk yang mana? Yesus bangkit dari kematian. Nah, di situ berbicara bahwa kalau berbicara tentang Yesus berarti berbicara dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Oh, baik. Berarti dia sebagai 100% Tuhan, 100% sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Baik. Nah, pertanyaan saya di situ kan karena ada narasi beliau itu bisa menaklukkan kerajaan maut, betul begitu kan ya, Bang RK? Nah, pertanyaan saya adalah apakah kerajaan maut, kenapa kok masih harus ada narasi menaklukkan? Karena begini, kalau dalam keyakinan kami dalam Islam, hidup dan mati itu, jadi kematian, kerajaan mati, terserah bahasanya seperti apa, itu semuanya ciptaan Tuhan. Nah, sedangkan di sini masih menaklukkan kerajaan maut. Pertanyaan saya adalah kerajaan maut ini ciptaan Tuhan pula atau suatu dimensi yang berbeda, begitu Bang RK? Oke, saya berbicara tentang kerajaan maut. Ya, siapa yang menciptakan kerajaan maut? Ya, Allah tidak pernah menciptakan maut, tetapi manusia menjadi maut untuk dirinya sendiri. Yakobus pasal 1 ayat 13. Dan ketika maut itu datang, dosa itu datang, dia melahirkan maut. Ya, manusia menciptakan maut atas dirinya sendiri. Kemudian kedua, mengapa berbicara tentang maut dia harus menaklukkan itu? Sesuai di dalam Taurat Ulangan pasal 28. Ya, orang yang diberkati, orang yang taat akan diberkati. Tetapi orang yang tidak taat akan dikatakan terkutuk. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu tidak bisa mengembalikan kemuliaan yang Allah ciptakan sejak semula.
Ya, bahkan ketika Allah sudah menurunkan aturan-aturan, manusia tetap tidak taat. Bahkan sampai pembuangan ke Babilonia saja manusia tetap tidak taat. Bangsa Israel saat itu tidak taat. Sehingga keluarlah sebuah dekrit dalam Ulangan 28, ya, sejak semula sudah ada keluar dekrit itu bahwa jika ada yang taat, kau akan dikatakan berbahagia. Kau tidak taat dikatakan terkutuk. Nyatanya manusia atau bangsa Israel saat itu tidak taat. Ya. Sehingga kutuk itu diubah menjadi berkat. Yesus Kristus datang menaklukkan kutuk itu. Dia mengubah kutuk itu menjadi sebuah berkat. Sehingga kita lihat dalam Galatia pasal 3 ayat 13 nih. Ya. Ini sangat jelas. Oh, berarti penjelasan dari dengan jalan menjadi kutuk itu gimana itu, Bang? Nah, iya, ini berhubungan dengan Ulangan pasal 28. Ini, Bang. Galatia pasal 3, ini Abang maksudkan. Galatia pasal 3 ini berhubungan dengan Ulangan 28. Saya disclaimer dulu. Ya, mengatakan, siapa yang taat akan diberkati, siapa yang tidak taat akan dikatakan terkutuk. Sehingga kita lihat nih. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan Taurat berada di bawah hukum kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia. Ini Ulangan 28 nih. Ulangan 27 sampai 28. Terkutuklah orang yang tidak setia. Tapi yang taat akan diberkati. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada yang benar. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Ya. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Melainkan siapa yang melakukannya. Ya, Taurat ini siapa yang melakukan. Artinya, dia yang taat, itulah dasarnya. Dia yang setia, itulah dasarnya. Makanya dasar Taurat itu bukan iman, melainkan siapa yang melakukannya. Akan hidup karenanya. Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yang tidak taat, Ulangan pasal 28. Dengan jalan menjadi kutuk. Kutuk itu diubah menjadi berkat. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang di atas kayu salib. Ya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam berkat berkat Abraham, sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman, kita menerima oleh roh yang dijanjikan itu. Ini maksudnya. Ya, jadi Galatia pasal 3 ayat 13 itu berhubungan dengan Ulangan pasal 28. Bahkan sampai di Babilonia saja mereka tetap tidak taat. Itu singkat dulu. Baik. Jadi dari apa yang Abang sampaikan tadi, jadi kesimpulan dari pertanyaan saya bahwa maut itu adalah imbas dari perbuatan dosa manusia, begitu ya Bang ya? Tidak ada yang, Alkitab mengatakan tidak ada yang benar seorang pun tidak. Sebab upah dari dosa adalah maut. Upah dari dosa adalah maut. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Upah dari dosa adalah maut. Bagaimana caranya manusia mengembalikan kemuliaan yang Allah ciptakan sejak semula? Tidak ada seorang pun bisa. Bahkan, ya, ketika manusia di dalam taman itu, dia berusaha untuk mengembalikan kepercayaan terhadap Allah dengan cara membuat cawat dari pohon ara, namanya kagorot. Ya, tidak berkenan di hadapan Allah. Ya. Makanya itu Allah menjanjikan yang namanya sakramen. Sebuah persatuan antara Allah dengan manusia itu lewat sebuah janji, lewat sebuah Injil, lewat sebuah besorah, lewat sebuah kabar baik. Besorah itu artinya Injil, kabar baik. Tapi dalam sebuah akar kata besorah itu artinya daging. Baik. Dalam Kejadian sampai pasal 3 ayat 15 Allah menjanjikan besorah, kabar baik itu. Itulah yang berbicara tentang sacramental religion. Allah menjadikan sakramen sebagai persatuan antara Allah dengan manusia, yaitu Injil, kabar baik itu, yaitu Mesias. Gitu. Baik. Berarti secara mutlak bahwa dalam agama Kristen Allah itu tidak pernah menciptakan kematian, itu yang pertama. Betul begitu, Bang? Allah tidak pernah menciptakan kematian. Yang menciptakan kematian adalah manusia itu sendiri. Karena Allah menciptakan manusia bahkan dipredestinasi, ya, tetapi saya bukan hyperpredestinasi. Ya, dipredestinasi, ditentukan agar manusia itu selamat. Sesuai dengan pernyataan predestinasi, sesuai dengan pernyataan Santo Agustinus. Baik, tadi Bang RK di awal juga menyampaikan bahwa maut ini adalah imbas dari perbuatan manusia itu sendiri, yakni dari dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Jadi, berarti kita katakan begini,
selama ini baik yang Islam maupun yang Kristen sekalipun, berarti yang meninggal itu semuanya semata gara-gara tidak ada satupun dari mereka yang tidak pernah berdosa. Begitu berarti ya Bang? Atau bagaimana? Alkitab Ketika mengatakan tidak ada yang benar. Coba ulangi pertanyaan lagi. Jadi begini, dengan demikian berarti maut ini kan imbas daripada perbuatan manusia itu sendiri. Jadi selama ini setiap manusia yang meninggal, yang mati, itu adalah disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Dalam artian Para dosa. berarti mereka para pendosa semua. Cuma yang menjadi janggal karena bagi dosa. saya, itu karena dosa mereka sendiri setiap individual kan Bang ya? Oke, free will. Ya, nah, jadi begini, berarti tidak ada makhluk suci satupun selama ini yang bisa terbebas dari dosa begitu, termasuk, mohon maaf, termasuk kalau dalam pemahaman Kristen ini ya, saya mengambil dari pemahaman Kristen, termasuk para nabi-nabi kami, atau kalau dalam Kristen termasuk para rasul-rasulnya seperti Paulus, seperti Markus, Lukas dan lain sebagainya, begitu. Oke. Pertanyaan bagus. Nah, lantas bagaimana ya kalau saya memang tidak mau untuk berkusir Bang gitu ketika naik untuk berdialog, tapi tidak tahu kenapa ini mungkin Abang bisa salam ke Edis kenapa saya selalu diturunkan begitu. Kayaknya Bang RK ini lebih bijak dan lebih berilmu. Saya tidak tahu, tapi kamu mau Salam. saya akan menjawab. Iya Gini, baik. Bang, ya. 2 kali saya Bang diturunin terus belum selesai benar. Itu urusan kalian, whatever lah. Iya Tapi baik gini, baik. Ya, berbicara tentang Kejadian pasal 2 ya. Kejadian pasal 2 itu Allah sudah memberikan sebuah pernyataan. Jika kau makan buah itu kau akan mati. Ya, saya memulai dari latar belakang dulu. Allah sudah bilang jika kau makan buah itu kau akan mati. Adam ya Bang ya, Adam. Ya, Adam. Ya. Itu kan Tapi, konteksnya Adam di situ kan? ya, iblis menambahkan satu kata. Satu kata saja diubah oleh iblis. Apa yang diubah oleh iblis pada saat itu? Iblis bilang, jika kau makan buah itu, kau tidak. Dia hanya menambahkan kata tidak. Kau tidak akan mati. Hanya satu kata saja disisipkan oleh iblis. Akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Jatuh. Nah, sekarang kita melihat nih. Dari sebuah... ketika manusia berdosa, upahnya adalah maut. Ya. Apakah manusia, apakah manusia tetap berdosa dan tidak suci? Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat bisa bertemu dengan Allah, karena Allah itu adalah maha suci. Surga itu adalah tempat yang suci. Surga itu adalah tempat kudus. Lantas bagaimana caranya agar manusia itu bisa pergi ke surga? Bisa bertemu dengan Allah, tetapi dengan satu jalannya itu adalah mengembalikan kemuliaan yang diciptakan semula. Bagaimana caranya? Pertanyaan besarnya, tanda kutip garis bawah besar, pertanyaan adalah bagaimana caranya mengembalikan kemuliaan itu? Akhirnya dengan jalan Allah menjanjikan lewat seorang dari keturunan perempuan, Mesias yang dijanjikan. Agar manusia bisa mengembalikan kemuliaan itu. Tetapi muncul lagi sebuah polemik. Saya lebih radiks lagi ke bawah, menggali lagi lebih dalam. Ya. Dalam sebuah konteks permasalahan yang kita lihat adalah ketika di atas gunung, Abraham ingin menyembelih anaknya. Whatever, mau Ishak atau Ismail, saya nggak bahas itu. Iya. Ya, tetapi ada hubungan. Apakah Allah sejahat itu menyuruh Abraham untuk menyembelih anaknya? Sehingga saya melakukan mirroring dan compare dengan pertanyaan, apakah Allah sejahat itu sehingga perlu Yesus Kristus sebagai penebus? Nangkap gak? Apakah Allah sejahat itu sehingga Allah menyuruh Abraham untuk menyembelih Ishak atau Ismail? Lalu saya melakukan mirroring. Apakah Allah sejahat itu menyuruh anaknya yang tunggal agar dia itu disembelih? Menjadi kurban yang sempurna.
Ini pertanyaan besar. Nah, sehingga kita lihat bahwa dengan jalan untuk menjadi suci dan mengembalikan kemuliaan itu haruslah melalui kurban. Harus ada kurban. Karena memang dosa, upah dari dosa adalah maut. Manusia tidak bisa menjadi kurban. Kurban apa yang dilakukan manusia? Sehingga kita lihat di atas gunung itu sebuah pembelajaran yang cukup luar biasa yang kadang dilewatkan saja sama orang Kristen. Ditanya tuh, siapa? Ishak bertanya dalam Alkitab. Allah, kayu bakar sudah ada, api sudah ada, tetapi dombanya mana? Lalu Abraham mengatakan apa? Allah lah yang akan menyediakan domba itu. Satu klimaksnya pada keesokan harinya dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, tunjuk ke arah Yesus, inilah anak domba Allah. Inilah domba itu yang dimaksudkan dalam perjanjian lama. Agar jalan kutuk itu diubah menjadi berkat. Sehingga Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus, jemaat di Korintus, jemaat di Galatia, mengatakan apa? Selalu dalam sebuah pembukaan. Hai orang-orang kudus yang ada di Efesus. Hai orang-orang kudus yang ada di Korintus. Hai orang-orang kudus yang ada di Roma. Karena apa? Orang-orang kudus yang ada di Efesus, mereka beriman kepada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sehingga dikatakan, hai orang-orang kudus. Saya yang percaya kepada Yesus, saya dikatakan kudus. Kenapa? Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 mengatakan apa? Ketika kamu mengaku dengan mulutmu, Roma 10. Dengan hati percaya dibenarkan dan mulut mengaku dibenar, orang percaya akan diselamatkan. Efesus 1 ayat 13. Maka kamu akan dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi miliknya. Kita dikatakan orang kudus, makanya Rasul Paul, hai orang kudus di Efesus. Saya orang kudus. Suci karena apa? Karena dosa yang sudah merusak kemuliaan Allah itu sudah dikembalikan oleh darah yang kudus, yaitu darah anak domba, yaitu Yesus Kristus. Saya dikatakan orang kudus. Kemuliaan saya kembali. Kemuliaan saya sebagai manusia kembali. Jadi ketika saya mati, ketika dosanya Adam, saya sudah mati. Itu dosanya Adam itu dosa waris, dan itu saya sudah mati. Semua manusia sudah berdosa dan mengalami kematian. Dalam bahasa Ibrani namanya tamut. Dalam bahasa Arab namanya tamutuha. Semuanya sudah mati. Tetapi Roma pasal 6, kita semua sudah mati dan dikuburkan dalam baptisan itu. Artinya, kita yang percaya, kita sudah dalam sakramen baptis. Kita sudah bersatu dengan Allah lewat baptisan itu. Artinya, kematian pertama itu sudah dipersatukan oleh Allah, sudah dimuliakan, sudah dikembalikan. Karena kita percaya kepada Kristus. Saya dikatakan orang kudus, dia katakan orang kudus. Dan ada pernyataan Rasul Paulus. Gitu. Baik, tadi saya menyimak ada yang typing di bawah. Ini nama akunnya Nabi Palsu. Gak usah baca typing. Oh, enggak, Bang. Saya ingin tahu usah, apakah ini pernyataan yang keliru atau benar begitu. Arti mati di Kristen bukan mati jasmani, tapi mati rohani sepanjang zaman. Apakah ini dalam benar? Strong, itu? Dalam strong dalam Kejadian pasal 2, ya tamut itu, strongernya itu mati secara jasmani, ya, mati secara body, secara tubuh, mati secara sosial. Kenapa dikatakan mati secara sosial? Karena Adam diusir dari taman itu. Itu secara sosial, keterpisahan dosa itu keterpisahan dengan Allah. Bagaimana agar manusia tidak terpisah dengan Allah? Ya melalui sakramen. Baik. Jadi pernyataan ini apa sepenuhnya benar atau masih keliru dengan dinyatakan seperti itu, Bang? Tadi. Apanya? Jadi pernyataan dari arti mati di Kristen bukan mati jasmani tapi mati rohani sepanjang zaman. Bukan saja mati jasmani, masih rohani, mati secara sosial. Kedua-duanya berarti ya, Bang. Ya, mati semua. Baik. Manusia mati. Itu mungkin jawaban bagi Anda nih, Bang. Maka dari itu manusia akan mati. Matian pertama sudah dipersatukan dengan Allah lewat baptisan. Manusia akan mengalami kematian kedua, dan ketika kematian kedua itu manusia akan menunggu di Firdaus. Ya, manusia akan menunggu Allah, ya, Yesus Kristus anak manusia untuk datang kembali. Ya, dan tubuh manusia ini diubahkan.
menjadi tubuh kebangkitan. Makanya Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Mengapa dia harus mati? Sehingga kematian itu bisa dikalahkan lewat kebangkitan. Mengapa Yesus harus mati? Karena manusia sudah mati dan tidak bisa mengalahkan kematian itu. Maka dari itu perlu orang yang suci murni, ya, Adam sebagai Adam kedua, ya, untuk mengalahkan kematian itu lewat kebangkitan. Makanya dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dia mengatakan akulah kebangkitan dan hidup itu menggunakan kata ego eimi yang setara dengan Keluaran pasal 3 ayat 14 yang mengatakan ehye eser ehye, aku adalah aku. Baik. Itu setara. Baik, lanjut saya Bang. Mantap ini Bang RK. Jadi begini, kemudian tadi kembali ke mirroring yang digambarkan oleh Bang RK, masalah apakah Tuhan sekejam itu. Tadi membahas tentang masalah Abraham, kalau dalam Muslim kan Ibrahim begitu. Ya hampir mirip lah ceritanya, hampir mirip. Sama-sama juga tentang masalah Ishak dan Ismail begitu. Nah, kemudian kutub ini hubungannya dengan kutub yang menjadi berkat. Sabar Bang. Saya ini sebenarnya saya sedikit pingin radiks lagi lebih dalam lagi. Ya. Abang coba berpikir secara logik. Berbicara tentang janji Allah, ya. Jangan bilang saya memang bilang whatever, tapi sekarang coba kita fokus nih. Ishak atau Ismail. Kalau Ishak berarti akan berhubungan dengan janji Allah kepada Ishak lewat keturunannya. Karena sesuai dengan Kejadian 13 ayat 15 itu keturunan. Keturunan dalam bahasa Ibrani namanya akef, tumitnya. Itu bukan sebuah kebetulan karena kata akef itu adalah kata dasar yang bisa sambung dengan kata Yakov. Ya, berarti dari keturunan Yakov. Ya. Jika Ishak yang hendak dipersembahkan sebagai anak perjanjian, berarti Allah mau berhubungan dengan keturunannya Ishak sesuai dengan janji keturunan. Tetapi jika Ismail yang dipersembahkan, berarti Allah mau berhubungan dengan keturunannya Ismail sebagai janji keturunan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, jika Allah berhubungan dengan keturunan Ismail, kenapa nabi-nabi dalam perjanjian lama bukan dari keturunan Ismail secara langsung? Selalu Yakub keturunan langsung dari Ismail. Coba. Baik, itu PR pula Bang. Bagi saya itu PR pula begitu. PR pula ini dari tadi nih Bang. Loh, iya Bang, kan saya sampaikan ke Bang RK dari tadi. Jadi banyak hal yang harus saya ketahui dan banyak hal pula yang saya ketahui di sini. Jadi beberapa hal dari Bang RK, karena kan saya jujur dari awal Bang. Kalau saya bukan pendebat pula, saya hanya memposisikan saya sebagai orang yang ingin tahu seperti itu. Daripada kita menjustifikasi ini begini dan begitu, lebih baik kita cari tahu ke dalam begitu. Nah, kembali ke mirroring Bang RK tadi, masalah apakah Tuhan sekejam itu. Masalahnya tadi di Abraham itu kan berhubungan dengan pengorbanan. Lantas kenapa harus ada pengorbanan yang kedua kalinya Bang? Yakni pengorbanan Yesus di situ. Jadi memangnya siapa yang dikorbankan saat itu? Kurang tahu kalau dalam versi Kristen Bang. Kira saya tanya, memangnya Ismail dikorbankan? Tidak, kalau dalam Islam tidak. Kenapa Ismail tidak dikorbankan? Tidak jadi dikorbankan? Ya, itu seakan-akan Allah menguji Ibrahim sebagai sekuat mana dia itu mematuhi perintahnya, begitu yang saya pahami. Lalu, kenapa, apa makna kurban dalam Islam? Kurang tahu lebih saya Bang. Abang harus tahu dong, sehingga kita lagi bicara tentang kurban. Apa makna kurban itu dalam Islam? Mengapa Islam harus melakukan kurban? Gimana kalau menurut pemahaman Bang RK? Enggak, saya nggak mau. Saya bisa jawab, tapi saya ingin tanya menurut kurban menurut Islam. Ya kan saya sudah jawab tadi Bang. Kurang tahu lebih saya tentang masalah itu. Kurang tahu lebih saya. Bagaimana kita mau lanjut nih Bang? Bagaimana kita mau lanjut lebih dalam lagi? Karena berbicara tentang antara mirroring yang saya bilang tadi ini berhubungan dengan kurban. Karena ini berbicara tentang Mesias sebagai imam besar yang mengorbankan dirinya. Sama seperti di dalam Taurat, seorang imam Melkisedek membawa roti dan anggur. Roti itu melambangkan tubuh dan darah Kristus. Kalau dalam Taurat melambangkan roti sengsara. Nah, imam-imam ini, Mesias itu mempunyai gelar sebagai imam, raja, dan nabi.
Nah, sekarang kenapa Islam melakukan kurban? Apa dasarnya Islam melakukan kurban penyembelihan? Ini ada hubungan. Ya, kalau yang saya tahu cuma kalau Jangan sampai kita berkurban tetapi kita tidak memahami maknanya. Kalau yang saya tahu secara teks Al-Quran kan anittabi millata Ibrahim Hanifa, itu kita juga diperintah untuk mengikuti beberapa kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, contohnya sunat, termasuk pula kurban di situ. Tapi kurban yang jelas yang saya ketahui adalah, meskipun hal ini akan debatable begitu, bahwa pengorbanan Ismail itu tidak sampai terjadi karena oleh Allah digantikan dengan seekor domba begitu yang turun dari surga. Karena ini tidak sampai terjadi begitu, sehingga perwujudan itu jadi milah, jadi kebiasaan sampai sekarang karena ada perintah dari Allah dalam Al-Quran anitabi millata Ibrahim. Nah, hendaknya kita itu mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Seperti itu yang saya pahami, Bang. Oke, gini Bang. Jika kita mengatakan kita masih melakukan milah Ibrahim, ya, kita masih melakukan milah Ibrahim, millata Ibrahim, ya, kalian melakukan milah Ibrahim. Taurat ini sempurna nggak? Nah, kurang tahu juga saya, Bang, kalau untuk pembahasan masalah Taurat itu. Al-Quran sempurna nggak? Nah, kalau yang saya ketahui Al-Quran kan secara, namun pemahamannya yang lebih dalam lagi saya tidak tahu. Al-Quran kan sebagai penyempurna lah untuk daripada kita. Oke. Itu kan sekarang Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab lain. Jika Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab lain, apa yang disempurnakan oleh Al-Quran? Jika Al-Quran sudah melakukan penyempurnaan, kenapa masih melakukan milah Ibrahim? Lah, milah Ibrahim ada, namun ada syariat-syariat yang lain. Itu yang saya pahami, Bang. Seperti halnya Gini, Al-Quran melakukan penyempurnaan. Jika Al-Quran sudah melakukan penyempurnaan terhadap kitab-kitab sebelumnya, kenapa masih melakukan milah Ibrahim? Kan sudah disempurnakan, kenapa masih lakukan? loh, penyempurnaan kan bukan berarti penghapusan. Seperti kurban, melakukan kurban penyembelihan. Sekarang kalian melakukan penyembelihan kurban, kalian tahu nggak makna dibalikan pengorbanan itu? Ya, Bagaimana mungkin kalian mengatakan disempurnakan sementara kalian tidak tahu apa makna dibalik menyempurnakan kurban itu? Jadi kalau Bang RK tadi nanya kenapa masih melakukan milah Ibrahim kalau menyempurnakan. Nah, penyempurnaan ini semua saya yakin yang menyimak juga paham bahwa penyempurnaan bukan berarti penghapusan. Kalau bahasa gampangnya, kalau misal kita dalam sistem HP lah ada upgrade begitu. Nah, dalam upgrade ketika ada iOS baru misalkan pakai Apple begitu, bukan berarti semua data yang ada dalam HP kita itu terhapus, tidak. Akan tetapi ada hal-hal yang diperbarui, ada hal pula yang ditambah, seperti itu. Nah, yang lalu tetap ada, dipertahankan, seperti itu. Itu yang saya pahami seperti itu, Bang. Nah, kalian mempertahankan tentang kurban tetapi tidak mengerti maknanya, itu apa? Makanya gini, kurban yang dilakukan itu kan domba kan? Dalam perjanjian lama. Ya kan? Lebih banyak domba. Ada, kalau di dalam Taurat kita lihat ada kurban yang dilakukan itu adalah ada burung merpati, ada kambing, tapi kurban yang sempurna itu adalah domba. Ya, yang tak bercacat dan tak bercela. Ya kan? Nah, sekarang bentuk ketakwaan Adam ketika jatuh ke dalam dosa itu adalah dia memakai baju, menurut Ibnu Katsir, dia memakai baju dari bulu domba. Ya kan? Ini menurut Ibnu Katsir, saya punya bukunya. Saya bisa tunjukkan bukunya. Iya, buku tafsir. Betul kan? Nah, ya kan, betul kan? Nah, sekarang di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-26, 25-26, bentuk ketakwaan itu adalah ketika mereka memakai pakaian takwa. Nah, pakaian itu dalam surah Al-A'raf. Ya. Pakaian takwa yang dikenakan oleh Adam itu adalah bulu domba. Nah, sekarang makna dari domba ini apa? Berarti jelas Adam menyembeli domba. Mengapa harus, yang menjadi pertanyaan yang lebih mendalam lagi, mengapa harus domba? Sebentar, saya ini tertarik dengan bahasan pakaian takwa tadi itu.
Coba saya sambil So, kita cek. buka sama-sama ya surah Al-Araf ya. Ayat 26 kalau nggak salah itu. Saya udah lama nggak bahas iman kamu, tapi saya coba tertarik aja. Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, oke. Orang tuh, oke, ini betul. Nih, betul, saya masih ingat. Ya. Wahai anak cucu Adam, saya izin baca. Sesungguhnya kami, Allah kan, telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu. Dalam bulu sebagai pakaian untuk menghiasi diri. Disebut sebagai pakaian takwa nih. Nah, menurut Ibnu Katsir, pakaian yang dikenakan oleh Adam itu adalah dari bulu domba. Nah, pertanyaan saya, mengapa harus domba? Nah, itu saya kurang tahu juga. Ya mungkin karena yang ada domba pada waktu itu udah tahu gimana. Wallahu a'lam. Bukan kayak gitu, karena punya makna. Kekristenan itu bisa menjawab masalah itu. Mengapa harus domba? Apa karena ada hubungannya dengan masalah penyembelihannya? Ada hubungan dengan perjanjian Allah. Ada hubungan dengan janji Allah. Yang ada di Abraham. Makanya di dalam gereja Katolik ada yang kita kenal namanya doa syukur agung. Ya, itu dalam doa syukur agung dalam privasi mengatakan, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bahwa iya, inilah anak domba Allah yang dikurbankan. Makanya darah Alkitab menceritakan darah anak domba itu tidak bisa menghapus dosa. Tidak selamanya bisa menghapus dosa. Tapi kurban Yesus sebagai anak domba yang kurban yang sempurna. Makanya pada keesokan hari ini mengatakan, lihatlah ini adalah anak-anak domba Allah. Dan Yesus Kristus adalah anak domba yang suci. Kenapa? Kita lihat dari bentuk, lihat dari sejarah. Ya, dari sebelah geografis. Dia lahir di Bethlehem, di tempat yang namanya Migdal Eder. Migdal Eder itu menara kawanan domba, dan di situ tempat berkumpulnya para imam. Ya, jadi domba-domba itu sebelum disembeli di bait Allah, ya, itu dia berkumpul di situ. Dan kita tahu, ya, dekat gereja Santa Ana di sebelah arah ke utara atau selatan, itu ada namanya kolam pemandian domba. Jadi sebelum domba-domba itu disembeli dan dibawa ke bait Allah, domba-domba itu dimandikan, dibersihkan, lalu dibawa ke bait Allah. Makanya lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Yesus Kristus dia menjalankan yang namanya mikveh di Sungai Yordan. Sebelum dia sebagai kurban yang sempurna di Golgota. Baik. Ini saya sambil inilah anak domba Allah. Gitu. Ini saya sambil buka Ibnu Katsirnya juga, Bang. Jadi Ya, coba. saya terfokus pada pembahasan libasut taqwanya, libasut taqwa dzalika khair itu, pakaian takwa itu. Oke. Nah, tadi Abang kan menyatakan pakaian takwa di situ yang dimaksud adalah pakaian sempurna adalah pakaian domba itu. Namun di Ibnu Katsir, Ibnu Katsir, bukan menurut saya. ya. Nah, namun setelah saya buka Ibnu Katsir, saya tidak ketemu itu, Bang. Tafsir dari libasut taqwa di situ yang dimaksud adalah pakaian domba itu, Bang. Tidak tahu kalau di ayat yang pembahasan yang sebelumnya itu, ya bani Adam qad anzalna libasayyuwari sawatikum warisa itu. Nah, kalau yang itu mungkin ada kemungkinan pakaian dari bulu domba itu. Namun di ayat yang bunyinya walibasut taqwa itu, pakaian takwa di situ itu tidak ada di situ menyebutkan pakaian domba, Bang. Ya, coba Ibnu Katsir dari ayat ini. Saya bisa open cam enak ini. Ini saya buka di KSU, Bang, di Quran KSU yang bahasa Arabnya lah begitu. Ya. Punyanya King Saudi, punyanya Arab Saudi. Tetapi di dalam Ibnu Katsir itu mengapa di situ dia menggunakan pakaian domba? Nah, untuk masalah itunya saya kurang tahu juga, Bang. Untuk masalah Pertanyaan saya kedua, Ibnu Katsir ini hidup di abad keberapa? sekali lagi saya tidak tahu. Sehingga muncul pertanyaan ketiga. Ibnu Katsir tahu dari mana tentang domba ini? Nah, Ibnu Katsir kan mengutip banyak, Bang, di situ. Jadi dari hadis. Kalau kau tanya orang Kristen tentang itu, orang Kristen itu tahu dari mana? Karena gini, khususnya gereja ya, gereja Katolik ya, tidak berjalan berdasarkan Alkitab saja. Ya, karena sebelum Alkitab itu dikanonkan, ya, kekristenan itu berjalan berdasarkan tradisi suci. Ya. Jadi kita melihat ada sebuah buku namanya Allah Menggugat. Ya, ditulis oleh seorang misionaris namanya George Kitzburg. Itu dia menuliskan bahwa
kita harus melihat memandang tentang Allah itu dan janji-janjinya itu dari hubungan spiritual Allah dengan bangsa Israel, lalu kita melihat hubungan spiritual Yesus Kristus dengan murid-muridnya. Makanya saya selalu melihat hubungan spiritual Allah dengan bangsa Israel itu seperti apa. Makanya yang menjadi pertanyaan, bagaimana bagaimana Ibnu Katsir bisa tahu bahwa yang dikenakan itu adalah pakaian domba? Bagaimana hubungan Allah dengan orang Arab saat itu, orang Islam saat itu? Dia tahu dari mana? Ini pertanyaan saya simpel, tapi dalam sekali ini abang, serius. Makanya orang Katolik selalu melihat dengan sebuah permenungan untuk menemukan sesuatu. Kalau kita melihat dengan sebuah akal, kita tidak akan dapat itu. Tapi kalau melihat dengan permenungan, kita akan mengetahui jawaban secara hakikatnya seperti apa. Sehingga kita memandang Allah itu di dalam, orang Katolik memandang Allah itu, Yesus Kristus itu, anak sebagai anak tunggal Allah itu di dalam doa syukur agung dalam Ekaristi. Sama seperti hubungan spiritual ketika Imam Melkisedek membawa roti dan anggur. Baik. Jadi makanya begini. Yesus mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Baik. Jadi begini Bang RK, saya sudah cukup lama di sini ya. Saya mohon izin turun dulu. Tapi sebelum turun saya ingin berikan pernyataan pertama bahwa untuk masalah libasut taqwa di situ yang dimaksud dalam Ibnu Katsir, Bang RK bisa cek sendiri juga di Ibnu Katsirnya. Di situ bukan pakaian domba yang dimaksud tadi itu. Untuk masalah pembahasan. Coba jangan keluar dulu. Saya tunjukkan bukunya. Aduh, ini Bang. Ya, baik silakan. Di tafsiran libasut taqwa ya Bang ya. Libasut taqwa dzalika khair. Kita fokus di situ. Saya tidak bermaksud apa, tapi saya ini berbicara, kalau abang bilang itu bukan Ibnu Katsir, saya ini berbicara berdasarkan buku, tidak mungkin sembarang gitu. Mantap Bang. Karena saya tidak mau dijerat hukum Bang. Ya. Saya itu nggak mungkin sembarang-sembarang Bang tentang hal itu. Ya. Tapi meskipun salah sekalipun dalam pembahasan ini ya insya Allah tidak akan kena jeratan hukum. Karena saya simak dari tadi tidak ada kata hujatan di situ. Nih Bang, ya. Ini Ibnu Katsir Bang ya. Ya, saya beli di Makassar ini Bang. Karena di tempat saya di kampung tidak ada, jadi saya rela pergi ke Makassar dan saya beli ini. Bang ya, saya udah baca sampai habis buku ini Bang. Wah. Bang ya. Ini di halaman 75 Bang. Nah, adapun pakaian takwa yang dikenakan oleh Adam dan Hawa untuk pertama kali yang ketika diturunkan di dunia berasal dari bulu domba. Nah, ini berhubungan dengan halaman 32. Nih. Yang saya baca tadi surat Al-Araf tadi. Ini berhubungan dengan surat Al-Araf tadi. Baik, yang penjelasan dari libasut taqwa dzalika khair di situ di mana, Bang? Pakaian takwa lah begitu. Kata pakaian takwa dan Ibnu Katsir menjelaskan di situ. Itu di mana, Bang? Masalahnya ini yang tidak saya temukan di Ibnu Katsirnya. Ini pakaian ini. Oh, itu kan pakaian ketika dia turun di bumi. Enggak, maksud saya penjelasan tafsiran dari pakaian takwa. Walibasut takwa. Kan Al-Quran dan Adam sesungguhnya ini. Nah, ya betul, dari pakaian takwa itu. Ini pakaian takwa. Al-Araf 26. Iya, yang menjelaskan bahwa pakaian takwa itu adalah pakaian yang dia maksud adalah tidak ada di dalam Al-Quran. Saya jujur memang di dalam Al-Quran tidak ada. Di dalam Al-Quran memang tidak ada. Bahwa itu dari domba tidak ada. Dari Ibnu Katsirnya aja. Nah, di dalam Al-Quran tidak ada, tetapi saya hanya melihat pakaian itu yang dikenakan itu menurut Ibnu Katsir. Saya tidak melihat, saya hanya melihat dari pakaian takwain dalam Al-Araf ayat 26. Ya, tetapi tidak ada pakaian menurut pakaian domba, tidak ada, tetapi hanya ditertuliskan di dalam Ibnu Katsir. Nih, pakaian yang dikenakan dari bulu domba.
Saya hanya melihat dari Karena yang saya pahami dari gitu. ya baik bang. Karena yang saya Berarti pahami itu di otomatis situ berarti dia Adam itu menyembelih domba dong sebagai kurban. bisa. Nah, otomatis karena dia bisa. mengenakan ini, otomatis dia menyembelih domba dong. Makanya saya tanya, pertanyaan saya itu adalah simpel, mengapa harus domba tuh? Gitu. Baik. Itu yang pertanyaan saya. Dan sampai sekarang saya belum temukan jawaban mengapa harus domba. Tapi kalau dalam kekristenan kami sudah tahu mengapa harus domba. Karena punya makna yang dalam. Bahkan orang Katolik itu, dalam gereja Katolik itu kita tahu persis. Karena apa? Kami selalu mengenang tentang anak domba itu di dalam ekaristi kami atau doa syukur agung kami. Makanya saya udah baca sampai habis ini, Bang. Bahkan ada dari Sirah Nabawiyah, saya sudah baca selesai. Tidak hanya saya pajang-pajang, saya baca sampai habis. Mantap bang. Saya kalah dengan Anda. Untuk apa saya cuma pajang-pajang doang? Saya beli buku mahal-mahal, saya cuma pajang. Saya itu rela rogoh gocek sampai 1 juta, 2 juta, Bang, demi buku, Bang. Serius. Makanya ketika saya dapat gift atau apa, saya beli buku, Bang. Karena menurut saya ini sangat penting buat saya untuk saya belajar dan cari tahu dan lain-lain. Kemarin aja saya baru beli buku lagi. Makanya saya belum berobat-obat karena saya lebih pilih buku daripada pengobatan saja. Baik, semoga lekas sembuh bang. Jadi mungkin itu. Jadi untuk teman-teman di bawah juga, bukan saya tidak mau mengakui Ibnu Katsir, saya mengakui Ibnu Katsir. Tapi Bang RK sendiri tadi sudah mengakui bahwa untuk masalah pembahasan libasut taqwa di situ masih tanda tanya begitu. Karena kalau dalam Ibnu Katsir sendiri pembahasan masalah libasut taqwa di situ tidak dijelaskan bahwa yang dimaksud di situ adalah kembali lagi pada baju domba, baju dari kulit domba yang dimaksud tadi itu. Akan tetapi di situ Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pakaian yang dipakai Nabi Adam ketika pertama kali turun ke bumi itu pakaian dari kulit domba gitu. Itu pemahaman. Hanya saya bertanya yang lebih dalam lagi. Ibnu Katsir ini tahu dari mana? Informasinya dari mana? Ya mungkin dari para tabiin dapat info dari para sahabat begitu. Nah, ya, mungkin ini PR juga. Sanatnya misalkan dia periwayatan kan, contohnya dia membuat sebuah periwayatan, kan? Ibnu Katsir membuat sebuah periwayatannya kan. Nah, orang yang menceritakan di awal ini telah menceritakan kepada siapa gini. Nah, ini orang yang menceritakan di awal ini apakah hidup di abad pertama atau hidup pada zaman Musa? Ya. Sehingga dia meriwayatkan kepada si A, kepada ini telah menceritakan kepada si ini, lalu sampai ke Ibnu Katsir ini. Tapi kira-kira abang dalam pemahaman Kristen apakah sepakat pula dalam bahwa Adam itu memakai pakaian dari bulu domba itu? Ya tentu, karena di dalam Alkitab mengatakan Adam menyembelih domba dan dia ketika dia mengenakan cawat dari pohon ara yang dalam bahasa Ibrani namanya kagorot, itu tidak diterima oleh Tuhan. Maka dari itu, makanya sudah itu Adam dan Hawa sudah melakukan ekaristi kasarnya di dalam perjanjian lama ya, tentang domba itu, prefaksi doa syukur agung itu. Nah, ketika ditanyakan dengan makanya ketika Adam melakukan itu, yang menyembelih domba, dia mengenakan pakaian itu di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian, dan bahkan Adam saat itu sebagai imam, ya, yang bertugas. Ayah sebagai imam yang bertugas untuk mengestafetkan, menyampaikan bahwa kepada anak-anaknya untuk menyampaikan bahwa lah kalian harus menyembelih ini domba. Ini bentuk persatuan kita dengan Allah sebagai kurban yang sempurna saat itu. Baik. Nah, Adam dan Hawa anaknya Adam itu menyampaikan sampai kepada titik di mana Musa. Jadi ada sistematika teologinya. Sampai di mana titik Musa ketika pembebasan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sebelum pembebasan itu Musa diperintahkan untuk menyembelih domba dan darah domba itu dioleskan di pintu dalam bentuk salib. Lalu Musa menyampaikan saat itu ada kemah. Ya, Abraham melakukan itu kemah. Ya, kemah pada saat itu bangsa Israel bertindak sebagai imam, Harun dan anak-anaknya bertindak sebagai imam untuk mengkumandangkan
memproklamirkan kebenaran itu kepada bangsa-bangsa lain. Dan pada satu titik terakhirnya gereja ya sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, gereja gereja Kristus itu bertugas untuk menyampaikan kebenaran kepada seluruh bangsa. Makanya di dalam Katolik itu dari dua kata, yaitu kata dan holos, artinya universal. Baik, pertanyaan terakhir Bang Erka. Gitu. Saya mau turun. Terima kasih. Pertanyaan terakhir. Dalam sejarah ya. Oh, mantep bang. Ini juga sebagai ya hasanakil tambahan ilmu lah bagi kami juga begitu. Karena dalam Islam itu kami diajarkan pula prinsipnya bahwa kita itu mengambil hikmah, mengambil ilmu tidak harus dari ulama saja, tidak. Dari siapapun itu. Selama isinya adalah ilmu, ya kenapa tidak kita ambil begitu. Saya kira seperti itu Muslim kalau bijak lah. Nah, pertanyaan terakhir saya begini bang. Setelah Bang Erka jawab saya turunnya. Jadi tadi kan membahas masalah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tahu dari mana kalau Adam itu memakai baju domba. Nah ini pertanyaan sama juga bang. Kira-kira di Bible itu yang menjelaskan bahwa Adam memakai baju dari kulit domba itu juga taunya dari mana begitu? Taunya dari siapa? Apakah Allah Bapa yang memberitahu itu, atau Yesus yang memberitahu itu, atau hasil tulisan daripada Paulus, atau dari Yohanes, atau dari siapa? Markus misalkan, dan lain-lain. Nah, misalkan dari Paulus misalkan. Nah, lantas kita bertanya lagi, Paulus apakah memang hidup sezaman dengan mereka, atau Paulus tahu dari siapa? Jadi seperti itu. Kemudian apakah di Bible juga dijelaskan dengan jelas bahwa Adam itu memakai pakaian dari kulit domba itu, karena yang Bang Erka tadi jelaskan bahwa Adam hanya menyembelih domba, namun masih belum dijelaskan bahwa Adam memakai baju spesifik dari kulit domba. Begitu Bang Erka. Setelah Bang Erka jawab, saya mohon izin turun. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Pertanyaan bagus ya. Jadi yang menjadi pertanyaannya, dari mana kita tahu? Ya, kita tahu kitab Kejadian itu, kitab Taurat itu ditulis oleh Nabi Musa. Ya, nah, Nabi Musa yang menuliskan kitab Taurat. Musa kan jauh hidup di zamannya Adam. Itu kan menjadi pertanyaannya kan? Ya, bagaimana Musa bisa tahu? Ya, itu yang kita percaya, di mana Allah memberikan ilham kepada Nabi Musa. Nah, bagaimana kita tahu bahwa itu Allah yang mengilhamkan Nabi Musa? Karena gini, berbicara tentang nabi itu berbicara dia harus bisa melakukan mukjizat dan bisa bernubuat. Di dalam kitab dalam perjanjian lama, nabi bisa bernubuat dan melakukan mukjizat. Kalau tidak bisa bernubuat dan melakukan mukjizat, berarti bukan nabi. Betul. Maka dari itu, tanda yang disertai oleh orang percaya adalah bernubuat dan melakukan mukjizat. Bagaimana kita bisa tahu itu benar dan Allah mengilhamkan kepada Nabi Musa? Sangat-sangat betul. Karena Nabi Musa adalah nabi besar sepanjang sejarah. Ya. Atau kita mau menolak bahwa yang ditulis oleh Nabi Musa itu, Taurat itu bukan Nabi Musa. Baik. Karena orang Yahudi pun percaya bahwa Nabi Musa lah yang menuliskan gulungan Taurat itu. Baik. Nah, untuk pertanyaan saya yang kedua, Bang, masalah apakah di Bible juga dijelaskan dengan spesifik bahwa pakaian yang dikenakan oleh Adam itu terbuat dari kulit domba, tanpa kita harus mengira-ngira, memprediksi. Karena yang Abang jelaskan tadi itu kan Adam hanya menyembelih domba. Tapi apakah ada di situ dijelaskan dengan gamblang bahwa pakaian yang dipakai itu adalah dari kulit domba yang disembelih itu? Oke. Nah, nih saya tunjukkan nih. Baik. Ini Kejadian pasal 2. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka tahu bahwa mereka itu telanjang. Ya. Lalu kita lihat nih, manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, perempuan itu melihat bahwa perempuan itu sabar. Ini kita harus buka pelan-pelan. Pohon kehidupan menyambar.
Oke, Kain dan Habel. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun paling cerdik sesudah makan buah pohon ini, tentang pohon ini makan Allah berfirman, janganlah kamu makan atau apa dari pohon ini, maka kamu akan mati. Ya, lalu Allah mengetahui bahwa semua itu baik. Ya, perempuan itu melihat bahwa ini sabar. Ketika Allah mendengar taman itu bersembunyi. Mereka bersembunyi, tapi Tuhan memanggil berfirman, ini sabar. Ini kita baca pelan-pelan bang, saya udah lama nih. Manusia menjawab perempuan ke tempat pohon itu. Sudah terkutuklah, aku akan mengadakan. Nah ini dia mengadakan permusuhan. Ini janji Mesias nih di sini. Jadi mereka sempat buat dari kagorot, dari pohon ara, ya, dan itu tidak diterima. Aduh. Sabar bang. Ini HP saya kenapa ya? Kita lihat ini. Nah, mereka telanjang, manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu yang mengalami Taman Eden itu. Jadi ada di dalam Kejadian pasal 3 ini, ya, mereka memakai dari cawat dari pohon ara. Nah, sabar. Salah satu kita tentang yang baik, sabar. Allah mengusir mereka dari taman itu. Kejadian pasal 4 ya. Saya lupa ayatnya di mana bang ya. Saya lupa ayatnya di mana nih. Baik bang, mungkin saya lupa ayatnya di mana, tetapi memang saya pernah membacanya ya. Saya lupa ayatnya di mana ya. Tapi ya, memang besok saya naik pakai akun saya lagi nggak apa-apa. Ya. Saya memang lupa membacanya di mana, tapi memang mereka mereka membuat dari cawat dari pohon ara, tetapi Allah tidak mengindahkan itu. Tidak mengindahkan itu. Kejadian 21 ya. Dan Tuhan membuat pakaian dari oke, betul. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih dan Bang Tuhan Irfan. Allah, ini Bang. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu, untuk istrinya, lalu mengenakan kepada mereka kulit binatang, Bang. Mengapa kita indikasikan bahwa ini adalah kulit binatang domba? Karena yang disembelih adalah domba. Yang disembelih itu domba di ayat berapanya itu, Bang? Ya, kita lihat nih. Kita lihat Kain dan Habel menyembelih domba. Nih, persembahan Kain dan Habel nih. Ini menyembelih domba semua nih. Kalau kita lihat semua, ini menyembelih domba semua. Bahkan Nuh saja menyembelih domba. Bukan yang coba tunjukkan satu ayatnya yang paling spesifik lah gitu, yang ada kata dombanya gitu. Lalu Tuhan Allah mengusirkan dia tanah Medan, sabar ya. Abang lihat ya. Baik. Kain dan Habel menyembelih domba. Kemudian manusia, nah ini. Menjadi gembala. Setelah waktu lama, ya, Habel mempersembahkan ini. Habel juga mempersembahkan korban. Nih, domba. Makanya saya bilang Adam bertindak sebagai imam. Dia mengestafetkan. Adam bertindak sebagai imam. Kalau Adam tidak memerintahkan untuk menyembelih domba, kenapa Habel menyembelih domba? Berarti Adam mengestafetkan perintah itu kepada anaknya sehingga anaknya menyembelih domba nih. Baik. Nah, kata estafetnya itu dari mana? Maksudnya ada perintah dari Adam begitu. Karena yang saya ketahui itu merupakan tindakan free will daripada, kalau dalam Islam Qabil Habil gitu. Kalau dalam Kristen apa Bang? Sama, Qabil Habil juga. Ya, Kain dan Habel. Ya, jadi Qabil Habil itu memang ingin membuat persembahan lah begitu, penyembelihan. Yang menjadi pertanyaan, Kain dan Habel kita ini sama atau enggak?
Kalau ini ya mungkin berbeda begitu. Kalau dalam Kristen apa Bang? Kail. Ya, secara ceritanya mirip sama, tetapi apakah sama atau tidak? Karena saya menemukan satu contoh kasus saja, contohnya Abraham dengan Ibrahim saja Ibrahim. berbeda. Abraham tidak pernah disunat pada usia berapa tahun? Usia berapa itu abang mereka? Ya intinya syariatnya Nabi Itu berbeda. Usia disunat Abraham dengan Ibrahim saja berbeda dalam hadis maupun dalam Alkitab, itu berbeda. Ya tentu saya akan lebih percaya apa yang dituliskan Nabi Musa daripada yang meriwayatkan Baik. di abad ke-8. Baik, sudah, terima kasih Bang RK. Ya, terima kasih. Ini saya dari tadi sudah dikasih bangku duduk di sini dengan waktu yang cukup lama juga seperti ini. Bang RK tahan, malah saya tidak diturunkan apa segala macam. Dan diskusinya juga Saya suka pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Tidak ada kata hujatan, tidak ada kata kotor. Karena barusan jujur saja, saya barusan dari roomnya King of King itu, saya diturunkan, dikeroyok malah di situ Bang. Ada saksinya di sini di bawah, ada yang nyimak juga. Loh, kok pindah ke sini? Ya karena gitu Bang, saya sebenarnya masuk untuk berdiskusi secara baik-baik. Malah ya gimana? Jadi mungkin kalau ada teman-teman Kristen debater ketika tidak bisa menjawab, ya katakan jujur saja dan belajar ke Bang RK yang bijak inilah begitu. Lebih baik seperti itu saya pikir. Saya terima kasih. Ini mungkin jadi apa ya? Jadi banyak PR lah pula bagi saya. Dan banyak pula ilmu yang saya dapat. Saya orangnya fair Bang. Kalau 1 versus 1, nggak mau 2 versus 1, 3 versus 1 lalu banyak orang ngomong di dalam gitu Bang. Pluk plak. Lalu saya lebih senang ketika orang bertanya Alkitab, saya lebih senang. Baik Bang RK, semoga lekas. Baik, semoga lekas sembuh batuknya itu. Terima kasih banyak Bang Zid. Mari selamat malam. Saya turun dulu. Selamat malam Bang Zid. Ya.